Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Di sini kita bisa mengartikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Jadi di sini peran pendidik bisa diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda. Artinya dalam artian berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat, dan juga bisa dibilang itu adalah merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita semua, para pendidik, dalam pendidikan anak haruslah mempertimbangkan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya di sini adalah kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bisa disimpulkan bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, itu merupakan bentuk kodrat alam. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat baiknya sehingga bisa menutupi sifat-sifat jeleknya. Itulah yang menjadi pertimbangan kita sebagai pendidik, harus mempertimbangkan kodrat alam yang ada pada peserta didik. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran saat ini, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Tentu saja kita harus memberikan siswa yang terbaik dalam perkembangan ilmu teknologi. Kita kolaborasikan dengan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Konsep pemikiran selanjutnya adalah budi pekerti. Ini adalah konsep yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang bisa melakukan prinsip perubahan dalam pendidikan. Budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Artinya dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita, berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang lain dalam mengolah rasa ataupun perasaan untuk menghaluskan rasa. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pekerti atau tenaga. Dengan olahraga atau olah tenaga untuk memperkuat jasmani, artinya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sudah siap lahir dan batin, sudah sehat dan siap jasmani dan rohaninya.
Selain itu, ada juga konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa, yaitu asas trikon, yaitu kontinuitas, yang artinya bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di sini sebagai seorang pendidik harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang dan tumbuh kembangnya peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, konvergensi. Artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Artinya seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai kemanusiaan kepada peserta didik sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah konsentris. Artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. Itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya adalah refleksi. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu tindakan tegas beserta tindakan menghukum dapat merubah perilaku dan pola peserta didik dalam berpikir. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Itulah yang saya rasakan, yang saya alami pada saat saya belum mempelajari modul 1.1. Namun setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, pemikiran yang berubah dari saya adalah saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing memiliki keunikan dan keistimewaannya yang berbeda-beda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Dan juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran yang menarik, kreatif, dan juga inovatif. Dan yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa terkait dengan keluarganya, lingkungannya, dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan pembelajaran yang bervariasi, baik berupa kecanggihan teknologi abad 21 maupun permainan-permainan lokal, budaya daerah lokal yang bisa kita manfaatkan sebagai permainan dan juga pembelajaran yang menarik bagi siswa dalam kelas maupun di luar kelas. Demikian kesimpulan dan refleksi yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga apa yang akan segera saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, bahagia selalu. Bapak Guru Hebat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.